Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, meta fakta. Fakta bicara rahayu alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita berada di masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini dinamakan Masjid Demak. Karena apa? Masjid ini pertama kali dibangun oleh para wali pada zaman Sultan Akbar Raden Patah atau Sayyidi Panoto Gomo. Pada masa itu sekitar abad ke-15 Masehi. Kalau dalam Surya Sangkala Memetnya dengan arti Sariro Sunyi Kiblateng Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti 1, 4 kaki berarti 4, badan bulus berarti 0, ekor bulus berarti 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Jadi masjid ini didirikan pada 1 Sopar dan Masjid Agung ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto, di Demak tanggal 21 Maret 1987. Itu sudah diresmikan beliau. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, supaya para pemirsa tahu bahwa masjid ini benar-benar asli yang pertama ya, sebelum ada masjid lainnya di Indonesia, mari kita simak ke cagar budayanya. Ya, ini ada situs cagar budaya Masjid Demak. Nah, ini situsnya, sedulur. Ini situs Masjid Agung Demak yang dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, ini Masjid Agung Demak merupakan masjid agung pertama di tanah Jawa dengan percampuran 2 gaya arsitektur. Nah, jadi seni hias yang berkembang pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Bentuk atap berupa tajuk tumpang 3 berbentuk segi 4 mengingatkan pada bangunan suci Hindu. Disokong oleh 4 tiang pokok atau disebut soko guru. Terdapat ukiran pada tiap-tiap tiang yang menampakkan corak ukiran gaya Hindu dan India. Jadi Masjid Demak ini adalah perpaduan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Ini adalah situs tempat wudhunya. Ini situs tempat wudhunya para wali dulu itu di sini. Nah, ini kita lihat situsnya, sedulur. Ini situsnya. Ini tempat tempat wudhunya para wali dulu. Itu ada, kalau dulu itu namanya padasan. Nah, ini adalah tempat wudhunya para wali dulu atau pada zaman Kerajaan Demak pertama. Ya, ini adalah situsnya. Terus kita menuju ke museum, sedulur. Nah, di sini adalah tempat peninggalan sejarah.
Sedulur permisa Gus Afik yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah situsnya Masjid Demak dari zaman ke zaman ya. Ini Masjid Demak pada tahun 1800 Masehi. Ya. Ini seperti ini bentuknya. Ini pada tahun 1962. Ya, bentuknya seperti ini. Ini pemugaran ya. Pada tahun 1983 sampai 1986. Ini dibuka oleh pemerintah RI bekerjasama dengan OKI. OKI itu Organisasi Konferensi Islam. Itu pada tahun 1983 sampai 1986. Ya, terus ya, ini pada tahun 1978 ya. Sampai 79 ya. Ini Gus Afik ini baru lahir ini. Ini ya. Yang pertama untuk raja-rajanya ya. Ini untuk raja-rajanya itu ada Sultan Akbar Raden Fatah atau Sayyidin Panatagama, ada Sultan Pati Unus, ada Raden Tergono dan Raden Hadiwijaya. Gitu. Ini adalah situsnya atau bentuknya. Yang perlu sedulur ketahui, sebenarnya pada masa kewalian, sedulur itu tahunnya itu hanya satu periode saja. Padahal apa? Sebenarnya kewalian itu ada 5 periode. Periode yang pertama itu pada tahun 1404 Masehi. Itu adalah periode kewalian pertama. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, terus Maulana Ishak, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israfil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, dan Syekh Maulana Subakir. Itu adalah periode pertama. Terus periode yang kedua, pada kewalian periode kedua itu pada tahun 1421 Masehi. Itu yang pertama adalah Sayyid Al-Rahmatullah atau Sunan Ampel Surabaya, terus Maulana Ishak, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin ya atau dari Banten, Syekh Maulana Subakir. Itu adalah periode yang kedua pada kewalian. Terus periode yang ketiga pada tahun 1463 Masehi. Yang pertama adalah Syekh Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Raden Paku atau Sunan Gresik, terus Maulana Jumadil Kubro, Muhammad Al-Maghribi, Maulana Ja'far Shodiq, Maulana Syarif Hidayatullah, Raden Magdum Ibrahim, Raden Qasim, dan Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Itu adalah pada periode ketiga kewalian. Untuk periode yang keempat adalah tahun 1466 Masehi, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah, Maulana Raden Paku, Raden Fatah. Jadi Raden Fatah pendiri Masjid Agung Demak ini adalah termasuk dari periode kewalian yang keempat. Beliaunya itu ikut menjadi wali 9. Terus Fatullahan, Maulana Ja'far Shodiq, Maulana Syarif Hidayatullah, Raden Magdum, Raden Qasim, dan Raden Sahid. Dan untuk periode yang kelima yaitu pada tahun 1479 Masehi. Yang pertama adalah Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dari Surabaya ya. Terus Maulana Raden Paku Muhammad Ainul Yakin Sunan Gresik. Terus Raden Umar Said. Raden Umar Said itu adalah Sunan Muria. Terus Fatullahan
atau Valetehan atau dari Cirebon. Terus Maulana Ja'far Shodiq Sunan Kudus, Maulana Syarif Hidayatullah, terus Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang terkenal ya sebagai apa rajanya para wali, terus Raden Qasim dan Raden Said. Jadi selama ini yang kita kenal kewalian itu hanya cuma 1 kali periode saja ya, padahal kewalian itu ada 5 periode. Itu yang membawa Islam itu sampai ke Nusantara. Oke sedulur, kita akan ke Serambi Masjid ya. Jadi Serambi ini adalah Serambi yang langsung diambil dari Majapahit. Jadi ketika Majapahit runtuh, ini Serambi diambil oleh Sultan Patah. Nah, ini serambinya sedulur. Ini adalah serambi yang langsung dari Majapahit ini. Ini ukirannya, ini motif ukirannya adalah motif ukiran Majapahit. Nah, itu. Ini langsung dari Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, terus kerajaannya langsung dibawa alih ke Masjid Demak ini, dan serambinya digunakan untuk Masjid Demak. Nah, karena apa? Karena sebenarnya Raja Majapahit itu adalah bapak dari Raden Patah itu sendiri. Ya, ini masih terlihat. Ya, ini adalah Saka Serambi. Ya. Itu ada jumlahnya ada 8. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau sedulur ingin melihat kerajaan Majapahit itu di mana setelah runtuhnya, ya di masjid ini. Nggak usah jauh-jauh ya. Jadi ketika Majapahit runtuh, ya bangunannya itu ada di masjid ini. Nah, ini pada masa Kerajaan Demak sedulur ya, kalau saya lihat di sini ya, itu hubungan dengan Cina itu sudah ada, atau hubungan luar negerinya itu sudah ada. Buktinya apa sedulur? Buktinya adalah ini sedulur, keramik ini ya, ini diambil dari Cina ini ya, dari Cempa, dari Cina ya. Ini adalah bukti autentik bahwa dulu perdagangan antara Indonesia sama Cina itu sudah ada ya, sudah bersatu. Buktinya ini keramik ini. Ini keramik asli. Ini juga sama ya. Ini adalah Masjid Demak dulu pun digunakan sebagai perekonomian juga ya, selain untuk membangun jiwa tapi juga membangun raga. Jadi jiwa raga itu dibangun semua di sini. Untuk jiwanya berzikir, bersolawat ya, bertasbih, bersolat 5. Nah, dan untuk perekonomiannya ya, beliaunya itu memberikan artefak ya, atau arkeolog ya, ini sebagai bukti bahwa masjid itu bukan hanya digunakan untuk sholat saja, itu bukan, tapi juga digunakan untuk perdagangan internasional juga. Terus yang tak kalah penting sedulur, ini kita berada di pintu Bledek. Ini namanya pintu Bledek ya. Jadi kalau sedulur Gus Afik ingin melihat naga atau yang sebenarnya, yaitu ada di Masjid Demak. Gak usah jauh-jauh sedulur ya. Jadi di Masjid Demak itu sudah ditemukan naga dulu ya. Yang menemukan adalah Ki Ageng Selo. Jadi ketika itu Ki Ageng Selo berada di
sawah, ketika berwirid ada petir yang menyambar, terus ditangkap petirnya. Ya, setelah ditangkap dijawantakan menjadi pintu. Nah, dan pintu itu digunakan untuk apa? Nah, untuk Masjid Demak ini. Jadi ketika kita masuki atau memasuki ya Masjid Demak, kita itu mendapatkan sinar. Sinarnya bukan hanya sinar yang seperti lampu obor, itu tidak ya, tapi seperti lampu kilat ini, sangat terang benderang. Nah, kalau dijawantakan itu seperti ini. Ini adalah petir yang dipegang oleh Ki Ageng Selo. Ini matanya, mulutnya, ya, gitu. Itu sedulur yang bisa Mustafid share pada kali ini ya, tentang kehebatan pembangunan Masjid Demak ya. Sebenarnya kalau di dalam itu ada banyak sekali soko. Ada soko tatal juga yang dibuat oleh Sunan Kalijogo ya, yang dari tatalan-tatalan kecil-kecil dirakit hingga bisa membentuk suatu tiang ya, tiang penyangga. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sholat, jangan lupa zikir ya, jika ingin mendapatkan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.